Selamat pagi Jess. Ini ada komen bagus nih ya. Oh, komen ini bagus banget ya. Ini bicara masalah mentalitas. Ya, Pak Jess, saya punya saudara selalu bilang, enak kamu punya duit, enak kamu punya uang, terus makan di restoran. Saya percaya dengan hukum alam. Saya lihat dia sekarang susah dapat dia. Karena selalu membenci duit, ya. Saya udah bilang nih, hukum alam. Ini kan komen di dalam VT saya yang membahas tentang 12 hukum alam. Ya. Segala sesuatu itu udah hukumnya, Jess. Jangan melanggar hukum. Saya ulangi ya, jangan marah kamu. Meskipun kamu beragama, jangan pernah melanggar hukum alam. Agama itu buatan itu saudaramu sendiri. Agama itu buatan temanmu. Ya, tapi hukum alam itu buatan Sang Pencipta. Jadi jangan dimusuhi, jangan dilawan. Kamu boleh beragama, sesakti apapun agamamu, kamu tidak bisa melawan hukum alam. Ya, dan agamamu pasti tidak akan menolong kamu ketika hukum alam sedang bekerja. Ya, contoh kamu merusak lingkungan kamu, alam marah. Kamu beragama apapun dilibas habis, tidak ada ampun. Mau teriak-teriak Tuhan Tuhan sampai tenggorokanmu putus pun tidak akan ada pertolongan. Gitu. Kalau kamu bilang, oh kena tsunami, ini masih berdiri, tempat ibadah itu masih berdiri. Itu cuman hiburan aja. Aslinya kamu sedang ditunjukkan bahwa kamu tidak punya hak dan kuasa apapun. Aslinya seperti itu. Makanya hukum alam jadikan dia di atas segalanya. Termasuk agama. Terutama masalah uang. Itu murni. Uang itu adalah hubungannya sama hukum alam. Hubungannya dengan sebab akibat. Kamu tidak mungkin memiliki akibat punya duit kalau kamu tidak pernah membuat sebabnya apa kamu punya duit. Meskipun kamu beragama. Makanya kamu lihat kalau kamu di lingkungan orang beragama, dari 10 orang yang punya duit mungkin cuma 1 yang punya duit, 9-nya tidak punya. Maaf ya, ini sebelumnya saya minta maaf, jangan marah dulu karena mindset itu harus diperbaiki. Gitu. Itu yang namanya hukum alam. Sehingga, maaf banget, di dalam dunia agama, orang-orang kaya selalu dipakai untuk mempermalukan orang-orang miskin. Orang kaya enggak susah memberi. Orang kaya enggak susah memberi. Karena apa? Karena ketika dia memberi, di belakangnya dia masih punya banyak. Ya, termasuk salah satu kalimat Tuhan Yesus, dia mengatakan apa? Dia mengatakan kalimat seperti ini. Aku melihat janda itu, ya, dia memberikan dari semua hasilnya dibandingkan dengan pemungut cukai. Orang yang kaya, orang kaya memberikan satu kantong duit persembahan kepada agama. Dia berdoa, ini aku kasih persembahan gede Tuhan. Tapi ada satu janda pengemis yang cuma memberikan 2 keping saja diberikan. Nah, apa yang dibilang sama Tuhan Yesus? Orang itu memberikan lebih banyak daripada orang kaya itu. Karena apa? Karena dia memberikan semua dari apa yang dia milikinya. Tapi di lain pihak, ketika ada 2 orang perempuan, yang satu memecahkan buli-buli minyak, dipecahkan dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Nah, yang satu bilang, betapa sayangnya minyak itu. Harusnya minyak itu dijual dan duitnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Apa kata Yesus? Nah, kamu lihat paradok ini. Nah, itu yang saya bilang, hukum alam ini harus ada di atas agamamu. Yesus bilang, ya di hatimu cuma ada orang miskin. Dan mereka selalu ada. Kenapa Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu? Karena itu mentalitas orang. Tidak bisa dirubah kecuali orang itu sendiri yang merubah. Mentality. Kamu mau berubah, kamu akan merubah masa depanmu. Karena semua hal yang berhubungan dengan perubahan hidup, baik itu kesehatan maupun kekayaan, awal mulanya dari sini. Sama seperti saya, Jess. Saya dilahirkan dari keluarga kaya. Bapak saya ada di lingkungan pabrik kacang yang besar. Tapi saya dibesarkan dalam kemiskinan yang sangat-sangat miskin. Sampai susah makan. Mentalnya kebentuk.
Nah, ketika miskin itu minder, ketemu sama siapapun malu, takut. Nah, itu disebut sebagai kesombongan itu. Dalam dunia mentalitas disebut sebagai kesombongan. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa memulihkan semuanya ini? Ya mau tidak mau saya merubah kumpulan. Yang biasanya saya kumpul dengan teman-teman saya jagong, ya, gitaran, ngobrol ngalor ngidul, yang ujungnya pasti ya tahu sendirilah ya. Itu saya memisahkan sehingga saya keluar dari lingkup mereka. Saya membuat sebuah komunitas sendiri. Sampai akhirnya saya lulus SMA, saya meninggalkan kampung halaman saya. Itu yang disebut sebagai rantau, merantau. Nah, kalau kamu mau merubah segala sesuatu, ya yang paling gampang merantau. Tapi berani enggak kamu merantau? Kalau enggak berani, ya enggak bisa. Makanya saya bilang, orang-orang sukses, orang-orang besar, rata-rata mereka adalah perantau. Tapi tidak semua perantau menjadi orang besar, menjadi orang sukses. Why? Karena dia tidak meninggalkan kumpulannya. Karena dia tidak meninggalkan kebiasaan buruknya. Itu dia. Nah, ketika kamu berani keluar dari lingkungan kamu, disitulah kamu awal mula membentuk mindsetmu. Kamu mau kumpul, kalau kamu mau menjadi miskin, kamu kumpul sama orang miskin. Kamu pasti miskin. Karena hukum alamnya adalah siapa kumpulanmu, disitulah kamu akan jadi. Beneran, siapa kumpulanmu di situ akan jadi. Jadi kalau mau kaya, mau berhasil, ya kumpul sama orang-orang berhasil. Karyawan, berani enggak dia kumpul sama supervisor? Enggak berani karena dia menganggap supervisor levelnya di atas. Hanya sedikit orang karyawan yang berani ketika istirahat, ketemu sama supervisor, dia ngobrol sama supervisor, masuk dalam lingkup supervisor. Susah, makanya dia seumur hidup enggak pernah jadi supervisor. Ya itu Jess. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi jangan sombong. Kamu mentang-mentang baik, kamu mentang-mentang hebat, kumpulan kamu menentukan nasibmu. Gitu. Makanya dalam pepatah orang-orang selalu mengatakan, kamu kumpul sama orang miskin, kamu jadi miskin. Meskipun hari ini kamu kaya. Tapi ketika kamu hari ini miskin, kamu kumpul sama 5 orang kaya, pasti kamu jadi kaya. Nggak mungkin nggak. Karena apa? Karena pergaulanmu akan menentukan nasibmu. Nah, itu yang saya bilang, membentuk mindset ini alam semesta. Nah, kalau di dalam dunia motivasi-motivasi yang berbasis agama, mereka menyebutnya magnet rezeki. Magnet rezeki. Ya, itu yang terjadi. Saya bilang magnet rezeki oke, itu adalah mindset yang harus dibuat, tetapi perlu apa yang namanya persiapan untuk menjadi kaya. Kamu pengen kaya tapi kamu tidak punya tempatnya, ya bohong. Kamu pengen hujan tapi kamu tidak sedia payung, ya bohong. Ya tidak bisa. Jadi kamu harus bisa mengumpulkan untuk kamu bisa merubah hidupmu. Itu sebabnya ajaran nenek moyang kita nabung, tapi nabungnya salah, bukan investasi. Nabungnya untuk dititili lagi. Sehingga kita diajari ketika nabung, nih uang saku kamu, jangan dihabisin, nanti ditabung. Enggak, itu salah banget itu. Yang betul adalah, nih uang saku kamu, berapa yang mau kamu sisihkan? Nah, itu yang betul. Disisihkan untuk investasi, karena investasi itu penting. Investasi ada beberapa ya, investasi diri, investasi harta, sama investasi situasi. Sosial budaya. Nah, itu yang kamu harus buat. Nomor 1 investasi diri pasti. Ini mindset. Kamu tidak bakal bisa ngomong kayak saya kalau ini tidak ada isinya. Yang kedua investasi hasil. Kamu tidak bakal bisa memiliki hasil kalau kamu tidak menyisihkan hasil. Nah, baru nanti kamu bicara masalah kekayaan. Warren Buffett itu menyisihkan duitnya hanya untuk 1 tahun mendapatkan 20%, 21%. Dan dia bisa menjadi orang terkaya di muka bumi ini. Karena apa? Karena dia tidak menghabiskan duitnya untuk bebelian, tapi dia dipakai untuk investasi. Sehingga hari ini dia menjadi orang terkaya kalau tidak salah nomor 6 di dunia. Nah, tujuannya kan beda-beda. Nah, tapi mindsetnya ada di kamu semua, alam semesta ini. Dan jangan takut, karena ada hukum-hukum yang membackup kamu. 12 hukum itu kamu baca, dengerin konten saya. Nanti kamu akan mendapatkan hasilnya. Ada hukum yang sangat luar biasa di sana. Gitu. Ya, Jess.